Selamat datang kembali. Bersama kita hari ini ada Larry Johnson, mantan analis CIA, untuk membahas perkembangan dramatis yang sedang terjadi dalam perang lawan Iran. Jadi, pertama-tama saya ingin berterima kasih karena telah kembali hadir di program ini. Senang bertemu lagi dengan Anda. Hey, saya selalu menghargai undanganmu, Glenn. Saya ingin memulai dengan menyoroti Pulau Kark, karena pulau itu menangani sekitar 90% ekspor minyak Iran. Banyak pengamat bertanya-tanya, apakah ini benar-benar bisa menjadi faktor yang mematahkan punggung ekonomi Iran? Jadi, mengapa Trump tidak menargetkan hal ini? Nah, tampaknya kita telah sampai pada titik ini, seiring kita terus menaiki tangga eskalasi ini. Trump, tentu saja, Amerika Serikat kini telah mengebom Pulau Karg. Trump mengklaim telah menghancurkan total, itu kata-katanya, fasilitas militer di sana. Dia tidak menyentuh fasilitas energi, saya kira, karena alasan yang cukup jelas. Tapi sekarang dia mengancam bahwa instalasi minyak akan menjadi target berikutnya, kecuali Iran menyerah, maksudnya dengan membuka Selat Hormuz. Bagaimana Anda menilai situasi ini? Karena Anda tahu, di satu sisi, jika ini hanya gertakan, restraint din avsepbuvnaj, restraint get Trump merbimenita extanidu, ini sebuah opsi nuklir verbaung enyi. Yet is porsti tiny. You. Saya rasa Donald Trump mengingatkan saya pada klien favorit sebuah kasino. Tahu kan, orang yang terus datang, menghabiskan banyak uang, dan kalah. Itulah Donald Trump. Serangan terhadap Pulau Karg ini sama sekali tidak masuk akal, dari sudut pandang manapun. Mereka tidak menyerang terminal minyak. Itu kabar baiknya. Dilaporkan Iran memiliki 5 terminal minyak. Jadi ini sebenarnya hanya salah satunya. Meskipun terminal ini mungkin memompa minyak paling banyak atau memasok paling banyak minyak ke kapal tanker yang menuju ke selatan melalui selat, menghancurkannya tidak akan memutus satu-satunya sumber pendapatan potensial Iran. Tapi mereka memang mengebom landasan pacu bandara utama. Jadi kamu bilang, oh bagus, itu akan mencegah Iran menggunakannya. Kecuali Iran sebenarnya tidak punya angkatan udara. Ada juga pembicaraan tentang Amerika Serikat yang akan menyerbu. Kamu tahu, mencoba menduduki Pulau Karg. Nah, salah satu caranya adalah dengan menerbangkan pasukan ke sana. Atau setelah pasukan diterjunkan dengan parasut, kamu harus memasok ulang mereka dengan cara tertentu. Jadi kamu perlu mendarat di landasan. Kecuali landasan ini, seperti yang saya dengar, panjangnya sekitar 5.000, hampir 6.000 kaki. Dan cara mereka membomnya membuat landasan itu hanya bisa digunakan sekitar 3.000 kaki. Nah, pesawat C-17 membutuhkan setidaknya 3.500 kaki untuk mendarat. Jadi lupakan C-17, dan itu menyisakan C-110 yang terbang lebih lambat. Jadi maksud saya, jika kamu merencanakan operasi militer di pulau itu, kamu sekarang justru menyulitkan diri sendiri dari sudut pandang AS. Iran telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa jika Anda menyerang terminal dan sumber daya minyak kami yang sebenarnya, kami akan menyerang milik tetangga teluk kami yang lain. Dan ada setidaknya 13 target berbeda yang sudah mereka identifikasi. Jadi Iran tidak bereaksi langsung atau dengan marah tadi malam ketika hal ini terjadi. Kejadian itu berlangsung pada Sabtu pagi waktu Iran, Jumat malam, di pantai timur. Jadi inilah tindakan balasan semata tanpa tujuan yang jelas. Ini bukan bagian dari gambaran strategis karena harus mundur sejenak dan bertanya apa sebenarnya ingin dicapai Trump. Nah, hasil dari serangan terhadap Iran ini adalah penutupan Selat Hormuz. Dan dengan melakukan itu, Anda kini telah menutup 20% pasokan minyak dunia, gas alam cair dunia, dan 35% yang dibutuhkan untuk pupuk. Dan Anda tahu sekitar 75% lahan subur dunia berada di atas garis khatulistiwa. Jadi itu berarti kita sekarang sedang masuki musim tanam. Penurunan 35% dalam pasokan pupuk sangat besar. Artinya, beberapa tanaman tidak akan ditanam atau tidak akan tumbuh.
Lalu ketika musim panen tiba, hasil panen tidak diperfect. Dat akan terjadi penurunan pasokan pangan global. Jadi hal ini berdasar miljoen orang. Saya bigas, di sini baik Somalia baik Amerika Serikat. Saya harus memantau pom bensin di sekitar Parn. Monitoring it at my local gas station a week ago on Sunday. I paid 50 cents. Seminggu yang lalu pada hari Minggu, saya membayar 50 sen lebih mahal dibandingkan 5 hari sebelumnya. Jadi minggu lalu harganya 3,6 bala. Pada hari Rabu, harganya naik menjadi 3,19. Lalu pada hari Kamis menjadi 3,24 dan kemarin harganya 3,32. Jadi pada dasarnya harganya naik hampir 80 sen hanya dalam waktu sedikit lebih dari seminggu. Maksud saya beruntung. Saya berada dalam situasi berthorting gelanting menus berbingnya. Setelah bembat, tapi saya bisa. Namun, diperkirakan 60% orang mereka hidup dari gaji. Memavi selama 3. Which means that they don't have a lot of spare cash. And so this is going to impact not only their bottom line. Jadi hal ini tidak hanya akan memengaruhi keuntungan mereka, tetapi yang benar-benar menjadi masalah besar adalah di sektor diesel. Harganya telah naik lebih dari 1,5 bulan dan mendekati 2. Setiap truk yang mengangkut pasokan untuk toko bahan makanan, toko perkakas, Walmart, Price Club, atau vendor besar lainnya, biaya mereka akan meningkat. Ketika harga bahan bakar naik, biaya tersebut akan dibebankan kepada konsumen. Jadi saya paham strateginya. Anda tahu mekanisme strategi dunia dan dalam prosesnya, stay with measurement resesi. It's satu bagian sejarah, dapat stekta seperti value of length selalu dalam resesi. Spiking oil prices, there has been a recession. That varies, the length and the depth of it has varied. Kau tahu itu bervariasi, panjang dan kedalamannya berbeda-beda. Tapi kita belum pernah mengalami situasi di mana seluruh Teluk Persia tertutup seperti sekarang. Dan dengan berhentinya operasi di 3, atau kau tahu 3 atau 4 negara penting di sana. Selain Iran, kalau kita lihat Irak, Arab Saudi, Kuwait, lalu Qatar, dan Uni Emirat Arab. Aku terus ingin menyebut Dubai dan malah tertukar. Jadi kau tahu, kita sedang berada di wilayah yang belum pernah dijelajahi dalam sejarah. Tidak ada yang bisa dijadikan acuan dan berkata, oh ya, ini yang terjadi waktu itu. Jadi potensi hal ini menimbulkan bencana ekonomi global yang nyata sangat tinggi. Dan tanggapan Trump sekarang adalah menggandakan langkah militer. Padahal mereka berada dalam situasi di mana AS tidak bisa mengalahkan Iran secara militer. Kamu tidak bisa melakukannya dari udara. Kekuatan udara tidak pernah memenangkan perang. Dan ada seorang jenderal angkatan udara yang bersaksi di Amerika Serikat beberapa minggu lalu dan mengakui hal itu. Maksud saya, sejarah dengan jelas menunjukkan hal tersebut. Jadi kamu mungkin bertanya, bagaimana dengan pasukan darat? Pada masa ketika sekitar 23 tahun yang lalu, Amerika Serikat bisa mengumpulkan pasukan selama 9 bulan di pangkalan-pangkalan di Arab Saudi. Mereka cukup aman. Mereka tidak menghadapi serangan drone, mereka tidak menghadapi serangan rudal. Sekarang tidak lagi. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu tidak bisa mengumpulkan pasukan sebesar yang dibutuhkan untuk menghadapi Iran pertama. Kedua, Amerika Serikat tidak memiliki pasukan sebesar itu. Kekuatan militer total saat ini adalah pada 9,000 ini disindera AS dan sekitar 9,000 new. Current military strength is 445,000 U.S. Army and about 180,000 Marines. Good luck. 600,000 again. Kau tahu, semoga beruntung. 600 pasukan 1 juta orang di Iran. Itu kau tidak akan berhasil. Jadi dia patut dipercaya bahwa mereka mengerahkan 2 kelompok berbeda. 1 unit amfibi beranggotakan 2.200 marinir dan 1 pasukan berkekuatan 5.000 atau 500 orang. 2,200 Marine amphibious unit and then a 5,500 or 5,000. I don't care whether it's 2,200 or 5,000. Saya tidak peduli apakah jumlahnya 2.200 atau 5.000. Sekali lagi, apa yang akan mereka lakukan? Gagasan bahwa ini akan seperti Perang Dunia II,
di mana marinir berada di kapal pendarat mereka, menyerbu menuju pantai, pintu rem turun, dan mereka menyerbu di bawah tembakan, itu tidak akan terjadi. Kapal-kapal itu bahkan tidak akan bisa mendekati Iran. Mereka akan dihancurkan di laut. Jadi tidak jelas bagaimana mereka akan mencoba menggunakan para marinir ini. Mereka bisa saja mencoba menerjunkan mereka dengan parasut di suatu tempat. Tetapi setelah itu, bagaimana cara memasok ulang mereka? Amunisi, makanan, dan air yang mereka bawa akan habis dalam sehari. Dan jika mereka tidak bisa dipasok ulang, mereka akan mati. Selain itu, para perencana Amerika ini tampaknya belum menonton perang di Ukraina. Ada alasan nyata etika mixture pergerakan besaran di kedua pihak. Karena dengan kombinasi drone for artillery, hal memperbaiki growth dalam satu bahar, and he the phone versenk. Possible for soldiers to move in large units. They'll be decimated. Ya, mengeluarkan minyak Iran dari pasar adalah satu hal. Tapi, saya sedang memikirkan tentang gagasan pembalasan besar-besaran dari Iran. Maksud saya, ada alasan mengapa Iran belum menyerang fasilitas energi negara-negara Teluk sampai sejauh itu. Karena jika mereka melakukannya, maka Iran akan menjadi sasaran terbuka. Tapi jika Amerika menyerang mereka, mengapa Iran harus menahan diri? Mereka bisa saja menghancurkan semuanya, dan negara-negara Teluk pada dasarnya akan berhenti ada, setidaknya yang lebih kecil. Jadi itu ancaman yang cukup gila untuk dibuat. Dan begitu kamu mulai membuat ancaman semacam itu, sangat sulit untuk mundur, terutama ketika kamu menyalakan TV. Saya pikir Keith Kellogg juga mengatakan sesuatu seperti, kita seharusnya langsung mengambil alih saja. Tapi kamu tahu, satu hal adalah, jika tujuannya untuk menginvasi, baiklah, tapi alternatifnya tentu saja hanya mengebomnya, menghancurkan semuanya. Tapi kemudian kamu tahu, setiap fasilitas energi di Timur Tengah akan terbakar dalam beberapa hari. Jadi ya, ini tampak seperti eskalasi yang gila. Tapi Trump berada di bawah tekanan besar untuk melakukan sesuatu. Karena sekarang dia sudah mengikat dirinya pada retorika bahwa dia bisa membuka Selat Hormuz. Kapal-kapal seharusnya bisa lewat saja. Itu bukan masalah besar. Tapi bagaimana kamu menilai hal ini? Bagaimana AS bisa membuka kembali Selat Hormuz? Tidak bisa, bukan? It can't. Cannot. No, cannot be done. Well, it cannot be done. Tidak bisa. Itu tidak bisa dilakukan. Ya, itu tidak bisa dilakukan tanpa kerugian yang dapat diterima. Ya, mungkin secara militer bisa dilakukan. Mungkin bisa tercapai, tapi biayanya, biaya fisik yang sebenarnya dan kehilangan tenaga manusia akan sangat mengerikan. Dan dengan kapal sungguhan, mereka tidak bisa melakukannya hanya dari udara. Maksud saya, ada gua dan terowongan di sepanjang pantai itu. Kamu tahu Alistair Crook pernah ke sana dan melihatnya sendiri. Iran telah mempersiapkan kemungkinan ini selama 30 tahun. Jadi mereka bukan sekadar sekelompok orang yang membangun dek kayu di tepi tebing dengan senapan mesin. Itu omong kosong. Kalau kamu belum sempat, tonton wawancara yang dilakukan Danny Davis kemarin dengan Robert Barnes. Robert adalah seorang pengacara, tapi dia cukup terhubung dengan pemerintahan Trump melalui JD Vance. Dan yang dia katakan adalah bahwa Trump sekarang sedang disingkirkan. Siapapun seperti Tulsi Gabbard dan JD Vance yang mencoba menasihati agar tidak berperang dengan Iran, dia hanya mendengarkan mereka yang menyemangatinya. Ya, kamu bisa melakukannya. Ya, kita sedang menang. Ya, teruskan. Mereka tidak memberinya penilaian yang jujur. Dan sekarang kita tahu bahwa pertempuran sedang berlangsung di dalam DC, antara sebut saja kubu anti-perang dan kubu ayo sampai ke Teheran. Indikator pertama muncul ketika Jenderal Daniel Kane, Ketua Kepala Staf Kebijakan dilaporkan katakan kepada Trump, ini tidak akan berjalan seperti yang dipikirkan. Ada hambaan besar, masalah besar. Trump mengabaikannya. Berikutnya adalah kebocoran dari Dewan Intelijen Nasional, laporan mereka, penilaian mereka, yang telah diserahkan kepada Trump seminggu sebelumnya, yang menyatakan, kamu tidak akan mendapatkan perubahan rezim apapun yang kamu lakukan. Dan jadi, ketika kebocoran mulai muncul bahwa Trump menjauhkan orang-orang, bukan hanya Robert Barnes,
dan bahwa AS mengalami kerugian yang lebih besar daripada yang dilaporkan, informasi itu mulai masuk ke media. Jadi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat nyata di dalam pemerintahan. Mereka tidak semuanya bergerak ke arah yang sama dalam hal ini. Kebohongan Pentagon juga mulai terungkap. Kamu tahu pesawat Krisis kelima yang ditembak jatuh itu? Saya tekankan, pesawat itu ditembak jatuh, bukan jatuh karena kecelakaan. Pentagon mengklaim bahwa pesawat itu jatuh karena kecelakaan. The Pentagon claimed that it crashed. So you have to step back and say, okay, explain to me how did Jadi, it crash? kamu harus mundur sejenak dan berkata, baiklah, jelaskan padaku. Bagaimana bisa pesawat itu jatuh? Pesawat bisa jatuh saat lepas landas karena kegagalan mesin atau karena terlalu banyak muatan. Tapi pesawat ini tidak jatuh saat lepas landas. Atau pesawat bisa jatuh saat mendarat karena angin silang yang kuat atau lagi-lagi terlalu banyak beban di dalamnya. Atau kegagalan mekanis saat mereka melakukan pendekatan akhir. Tapi pesawat yang terbang di ketinggian 25.000 kaki tidak begitu saja jatuh. Apalagi jika cuacanya tidak buruk. Kamu tahu, pesawat tidak begitu saja jatuh dari langit. Nah, pesawat ini ditembak jatuh. Jadi mereka berbohong tentang hal itu. Mereka sangat putus asa untuk mencoba mencari solusi militer. Trump sudah menanamkan dalam pikirannya bahwa dia bisa menang, dan siapapun yang mencoba memberitahunya hal sebaliknya akan disingkirkan. Jadi ini seperti situasi Raja Lear, kegilaan Raja Lear kalau kita kembali ke Shakespeare. The madness of King Lear, to go back to Shakespeare. Ya, retorika dari Trump mulai agak liar. Lagi pula, dia sudah menyatakan kemenangan. Yang aneh, karena jika kamu mengancam akan menyerang Pulau Harg, dan kamu tahu apa balasannya, bahwa semua fasilitas energi dan negara-negara teluk akan terbakar, dan pasar energi serta ekonomi global akan hancur, kamu tidak akan membuat ancaman seperti itu jika kamu sebenarnya sudah menang. Ini adalah eskalasi yang sangat besar. Tapi ada juga retorika lain. Kami mendengar bahwa dia menulis di Twitter bahwa Iran akan mencoba mengambil alih seluruh Timur Tengah kecuali AS menyerang Iran. Itu tampaknya seperti upaya putus asa untuk membuat perang terlihat defensif atau bahkan legal, karena saya pikir orang memang menelusuri hal-hal seperti ini. Mereka mungkin tidak akan melakukannya jika ada keberhasilan besar, tetapi begitu terjadi kegagalan, orang mulai menggali. Selain itu, salah satu poin pembicaraan baru atau menarik adalah tentang dugaan sel tidur Iran dan kemungkinan serangan mendadak di California. Saya rasa ini dimaksudkan untuk memberi cap pada Iran sebagai negara teroris yang juga bisa melakukan serangan terhadap Amerika Serikat. Ya, kenapa tidak mengaitkan mereka dengan peristiwa 11 September, bukan? Bagaimana kamu memahami hal itu, terutama soal sel tidur dan kemungkinan serangan di California? Ya. The possible attack on California. Yeah, well, let's deal with the attack on California. Baiklah, mari kita bahas serangan terhadap California. Bagaimana drone-drone itu akan sampai ke sana? Maksud saya, dari mana drone-drone itu seharusnya diluncurkan? Dari lepas pantai? Kamu tahu, salah satu kapal yang tidak ada dalam Angkatan Laut Iran. Karena, menurut Trump, Angkatan Laut Iran sudah dihancurkan. Jadi mereka tidak lagi memiliki kapal yang bisa membawa drone, berlabuh di lepas pantai California, dan menembakkannya ke negara bagian itu. Semua ini mengingatkan serangan Jepang terhadap pantai barat Amerika Serikat pada Perang Dunia II, dengan klaim, oh kami sudah siap untuk itu. Setelah hal itu tidak akan terjadi, tetapi mereka tetap bersiap untuknya. Sekarang mereka sempat mengeluarkan cerita menakutkan tentang sel tidur Iran berkali-kali. Yang perlu kamu lakukan hanyalah melihat kembali dan meninjau. Kita meneliti part nomoriti datang dukung Iran terhadap terorisme. Dan data itu tidak mendukung narasi Amerika Serikat. Iran tidak berusaha keras untuk menyerang Amerika Serikat. Saya akan mengatakan bahwa semua serangan yang dikaitkan dengan Iran atau proksi Iran terhadap AS merupakan pembalasan atas tindakan yang dilakukan oleh AS. Seperti pengeboman barak marinir pada Oktober 1983. Itu merupakan respons terhadap kapal perang AS saat itu. Kita masih memiliki kapal New Jersey yang menembakkan peluru ke lembah Beka
menewaskan warga Syiah. offshore lobbing shells into the Dan sebenarnya, serangan itu tidak dilakukan oleh proksi Iran. And that actually wasn't carried out by an Iranian proxy. It was carried out by Amal, which was a longtime Shia group. Itu dilakukan oleh Amal yang merupakan kelompok Syiah lama di Lebanon. Mereka sudah ada sejak 1972, 7 tahun sebelum Republik Islam Iran berdiri. Kita tidak pernah mengalami satupun serangan teroris di Amerika Serikat dalam katakanlah 46 tahun sejak Iran berdiri, yang bisa dikaitkan langsung dengan Iran atau proksi Iran. Tidak satupun. Namun kita selalu menggunakan alasan itu untuk membenarkan mengapa kita harus menjadikan Iran sebagai musuh. Dan pada saat yang sama, para radikal Islam yang benar-benar melakukan atau mencoba melakukan serangan teroris justru terkait dengan ISIS, yang merupakan kelompok Sunni. Versi Syiah dari Islam tidak terlalu menekankan pada pengeboman bunuh diri. Mereka tidak terlalu menonjolkan pengorbanan fanatik semacam itu. It's not big on that kind of fanatical sacrifice. Whereas the Takfiri version of Sunni is Sedangkan versi takfiri dari Islam Sunni versi Wahabi itulah yang dimaksud. Kita baru saja melihat ini. Ada upaya pengeboman beberapa hari lalu. 2 orang di kota New York. ISIS, bukan Iran. ISIS. Mereka juga menunjuk pada 1 orang di Texas yang datang dan menembaki sebuah bar. Menewaskan 14 orang saya kira, atau setidaknya 4. Sekali lagi, dia sama sekali tidak bertindak atas perintah Iran. Karena memang bukan begitu cara Iran beroperasi. Dan kamu tahu, kenyataannya adalah, jika kita melihat negara mana yang telah melakukan serangan teroris terhadap negara lain, itu adalah Amerika Serikat. Kita telah mendanai dan memulihkan MK, dan MK telah secara rutin melakukan serangan teroris di dalam Iran selama lebih dari 30 tahun terakhir. Jadi, well over the last 30 years. So it's a political manipulation. Ini adalah manipulasi politik. Ini dirancang untuk membentuk opini publik, memperkuat narasi terhadap Iran, tanpa memberi kesempatan kepada rakyat Amerika untuk mundur sejenak dan melihat secara objektif apa sebenarnya yang sedang terjadi. What is this all about? Yeah, I thought that was strange when Iran had to be. Ya, saya pikir itu aneh ketika Iran harus bisa dibilang dijual sebagai sponsor terorisme nomor 1 di dunia. Dan kamu tahu, mereka harus memperkuat argumen itu dengan merujuk pada bom pinggir jalan di Irak yang menyerang pasukan pendudukan AS, lalu kembali ke Lebanon pada tahun 1992, ketika secara teknis itu adalah Hizbullah. Saya pikir merekalah yang melakukan pengeboman di sana. It's of the direct iintig suithang that intenthuan Iran sebagai sponsor terorisme dua. Yaman says they didn't tank targets it, maybe detecting Iran. The targets that the Iranians are going after, because it does seem this that Karena tampaknya mereka secara sistematis menargetkan sasaran-sasasaran penting, radar yang sangat penting. Saya melihat mereka juga menghancurkan radar di kedutaan besar AS di Baghdad. Sekali lagi, lebih sulit untuk mencegat drone dan rudal Iran. Dan kita melihat pangkalan militer, kedutaan, semuanya tampak sesuai dengan tujuan yang lebih luas untuk mengusir Amerika Serikat dari kawasan tersebut. Tapi kita juga gampang nismarin, serangan emit tapi siar bersanggor di Arab Saudi. Saya pikir nuborth KC staff tegelimi. Saudi Arabia, I think they were the KC-135s. Ya, Trump keluar menyebut Forzen berpalsu. Sekali lagi, demambrational. No, that's absolutely. I knew about tidak, that before. tidak. Saya sudah tahu tentang itu sebelum diberitakan. Dan mereka tidak hanya rusak, mereka hancur. Benar. Dan kenyataannya sekarang adalah sistem pertahanan udara di pangkalan udara Pangeran Sultan tidak lagi utuh. Sistem itu tidak berfungsi. Jadi pangkalan tersebut pada dasarnya cukup terbuka dan rentan terhadap serangan Iran. Amerika Serikat harus menarik pasukannya dari sana, personel angkatan udara, karena mereka tidak terlindungi. Mereka tinggal di tenda dan setralan terhadap stangin. Jadi hilangi melima hafal tangkir itu senal tonterin, bahwa Iran memiliki rencana yang dituapal tuatar. Portual berkata, Ndamo, neneng tominus, ranat, Ding had you, ding mahanchid tuman to pilot street before. And to do that by destroying the bases. 2,
They were going to take out the radar systems. Kedua, mereka berencana menonaktifkan sistem radar di sana yang sangat penting untuk mendeteksi peluncuran dari Iran dan memantau ancaman baik di udara maupun di laut, ancaman maritim. Mereka berhasil melakukannya. Mereka melakukannya dalam 4 hari pertama. Dan meskipun ada klaim bahwa kita memiliki sistem pertahanan udara yang kuat di sekitar pangkalan, salah satu radar berhasil dihancurkan oleh drone Geran, bukanlah rudal berkecepatan tinggi. Jadi, tujuan ketiga mereka adalah melemahkan Israel secara ekonomi dan militer, menghancurkan infrastrukturnya. Menurut saya perlu dicatat bahwa Iran, meskipun telah melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap Israel, sejauh ini belum berusaha menimbulkan korban sipil dalam skala besar. Karena ada yang mengatakan, ya itu hanya karena Israel menyensor informasi tersebut. Somebody said, well, that's just because Israel's censoring that information. No, if they really were, Tidak. Jika memang benar, jika Iran benar-benar menargetkan sekolah dengan anak-anak misalnya, Israel pasti akan mempublikasikannya. Sebenarnya saya heran mereka bahkan belum mengarang cerita seperti itu juga, hanya untuk mencoba membangun opini publik lebih lanjut melawan Iran. Jadi Iran cukup berhati-hati dalam hal itu. Tapi kemudian juga strategi mereka yang mata ganti mata. Jika kalian menyerang minyak kami akan menyerang minyak kalian. Jika kalian menyerang bank kami akan menyerang bank kalian. Jadi mereka di Dubai baru saja menghantam gedung Citibank atau setidaknya menyerangnya. Gedung itu tidak hancur, tapi itu salah satu gedung pencakar langit besar dan mengalami ledakan yang cukup hebat. Satu hal yang menarik, area yang tidak dibalas oleh Iran adalah ketika pabrik desalinasi mereka diserang. Dan itu hanya menyumbang sekitar 8% dari pasokan air di Iran. Jadi bukan sumber daya yang kritis. In Iran, so it's not a critical resource, but they declined so far. Namun sejauh ini mereka menolak untuk menyerang pabrik desalinasi di Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait, menyadari bahwa tindakan tersebut dapat membahayakan atau menempatkan jutaan orang dalam risiko dan benar-benar menciptakan bencana kemanusiaan. Jadi saya pikir Iran bersikap hati-hati dalam hal ini. Mereka menyadari bahwa ada konsekuensi politik dari beberapa tindakan mereka, dan mereka tetap bergerak dalam batas-batas itu. Namun Amerika Serikat, seperti yang diakui dalam Wall Street Journal, dan ini merupakan salah satu tanda lain bahwa dukungan terhadap Trump mulai memudar. Mereka mengatakan bahwa AS sangat meremehkan situasinya. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa Iran dapat menutup Selat Hormuz. Iran memiliki jauh lebih banyak rudal balistik daripada yang kita perkirakan. Hal-hal semacam itu. Tentu saja, mereka bisa meningkatkan penargetan terhadap negara-negara Teluk. Tetapi Iran tidak harus menghancurkan semua pangkalan AS di sana. Yang perlu mereka lakukan, maksud saya, mereka tidak perlu menghancurkan negara-negara itu, hanya perlu memberi insentif agar negara-negara tersebut melepaskan diri dari Amerika Serikat. Dan Anda sudah melihat sebagian dari hal itu dalam retorika mereka, bahwa mereka hanya akan menargetkan negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan Amerika, dan tentu saja pangkalan itu sendiri. Itulah sebabnya, bagi Iran, keberadaan pesawat pengisian bahan bakar di Arab Saudi seolah menegaskan bahwa pihak Saudi membantu dalam serangan mendadak terhadap Iran. Tapi ada hal lain. Saya pikir itu muncul sebagai sebuah usulan. Sekarang, saya belum melihat apakah hal itu sudah dikonfirmasi. Tetapi, kabarnya berasal, saya kira, dari beberapa komentator Iran yang mengatakan bahwa Iran mungkin mempertimbangkan untuk mengizinkan kapal melewati Selat Hormuz jika mereka membayar menggunakan yuan Tiongkok alih-alih dolar. Jika ini dikonfirmasi, itu akan menjadi bentuk pemisahan ekonomi lainnya. Apakah Anda melihat ada jalan ke depan? Menurut Anda, apakah negara-negara Teluk akan mau menerima hal seperti ini? Karena di satu sisi, kehadiran AS membuat mereka lebih rentan terhadap serangan, tetapi di sisi lain, mereka sebenarnya tidak memiliki militer yang kuat sendiri. Jadi, bagaimana mereka akan mempertahankan diri tanpa AS? Ini tampak seperti dilema keamanan. Jika mereka menerima bantuan, mereka berisiko terlibat perang. Jika tidak,
mereka bisa kewalahan. You'll have war. If you don't accept it, you could be overrun. So, yeah, Yeah, what I think. Ya, saya pikir setidaknya di Arab Saudi, dalam kasus Saudi, sedang berlangsung penilaian ulang dengan pengakuan bahwa mereka telah membuat kesepakatan dengan iblis, yaitu Amerika Serikat pada tahun 70-an ketika AS meninggalkan standar emas. Kita meyakinkan pihak Saudi untuk menggunakan dolar sebagai sarana utama dalam pembelian minyak. Dan akibatnya, petrodolar sebagaimana kemudian dikenal, berkuasa sepenuhnya. Hal itu menumbuhkan hubungan antara Saudi dan Amerika Serikat. Kita menjamin keamanan mereka dari ancaman yang kita klaim ada atau bahkan kita ciptakan untuk mereka. Namun saya pikir sekarang, Rusia dan Tiongkok memainkan langkah ini dengan sangat cerdas. Mereka berada dalam posisi untuk menciptakan alternatif terhadap Amerika Serikat. Dan saya rasa hal itu bisa lebih menarik bagi negara-negara Arab Teluk. I think it could be more attractive to the Gulf Arabs. At least it'd be less of a subservient position. Setidaknya, itu akan menjadi posisi yang tidak terlalu tunduk. Negara-negara itu biasanya tidak datang, dan kamu tahu, menyuruhmu melakukan sesuatu, atau memperlakukanmu seperti pelayan. Jadi kamu tahu, saya pikir kita melihat hal ini sebagai bagian dari penataan ulang situasi internasional dan juga sistem keuangan. Karena di masa lalu, ketika harga minyak naik, orang-orang membayar dengan dolar. Tiongkok membayar dengan dolar. Lalu apa yang mereka lakukan dengan semua dolar itu? Mereka membeli surat utang pemerintah AS. Nah, mereka tidak melakukan itu lagi. Salah satu hasil ironis dari perang ini adalah bahwa sebelumnya Amerika Serikat, dan sekarang mari kita ingat Amerika Serikat dan Israel yang memulainya, seharusnya AS mundur sejenak dan melihatnya dengan perspektif yang lebih luas. And you'd think that the United States would have stepped back and looked at it abroad. What's our overall objective strategically in the world? But no. Apa tujuan strategis keseluruhan kita di dunia? Tapi tidak, mereka tidak melakukannya. Jadi sebagai konsekuensi dari perang ini, sementara 5 minggu lalu Janet Yellen, Menteri Keuangan bersikeras bahwa India harus berhenti membeli minyak dari Rusia, dan bahwa kita akan menghukum negara manapun yang melakukannya. Hari ini justru, hey, India, kami pikir itu ide yang bagus. Belilah sebanyak mungkin minyak Rusia itu. Dan kamu tahu, Rusia, yang sebelumnya menjual minyaknya ke India seharga serendah $55 per barrel, sekarang lebih dari 80, mungkin mendekati $90 per barrel. Jadi mereka meraup tambahan sekitar 150 juta per hari, kira-kira 4,5 miliar per bulan. Semua analis barat memprediksi kehancuran ekonomi Rusia, atau setidaknya ekonomi mereka sedang bermasalah. Nah, inilah Putin. Dan itu baru soal minyaknya. Mereka juga punya keunggulan. Mereka punya gas alam cair. Hei, ada yang butuh gas alam cair? Rusia punya. Dan pupuk. Siapa produsen pupuk terbesar lainnya di dunia? Oh, itu Rusia. Jadi, secara harfiah, dari 28 Februari sampai sekarang, kita berada di 14 Maret. Dalam 15 hari, mereka telah memperkuat fondasi ekonomi Rusia dengan cara yang tak seorang pun bisa prediksi setahun yang lalu. Jadi ini sekali lagi, centuries at terubah situasi. Ititiku peralatan toward Iran. No tituel brace their pedingis, bold rapport for Tehran. It's not going to end with U.S. troops marching through the streets of Tehran. It's not going to be a victory march of Israelis and Ini tidak akan menjadi pawai kemenangan bagi orang Israel dan tentara AS yang melambaikan bendera mereka, sementara orang Iran, kamu tahu, menyerah. Tidak, ini akan menjadi Amerika Serikat dan Israel. Mereka harus mencari cara untuk mundur. Kamu tahu bagaimana caranya mendapatkan kemenangan. Saya memang mengemukakan kemungkinan bahwa Trump, dengan retorikanya yang liar, mungkin akan berkata, oh, kita telah menghancurkan Pulau Kharg. Karena itu, kita telah mencapai tujuan kita. Misi selesai, kita menang. Jadi kita akan menarik diri, kita akan menghentikan semua serangan terhadap Iran karena mereka sudah hancur. Tidak ada lagi kepemimpinan mereka, tidak ada lagi angkatan udara mereka. Kita menang. Itulah satu-satunya cara Trump bisa keluar dari kekacauan ini. Ya benar, tapi itulah masalahnya. Tidak ada dominasi eskalasi. Dia tidak bisa memutuskan kapan perang berakhir. Dan jika Selat Hormuz tetap ditutup bagi negara-negara yang bermusuhan, dan kamu tahu, bagi negara-negara Teluk,
sampai mereka membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan pada Iran. Kamu tahu, sangat sulit untuk menjual ini sebagai sebuah kemenangan, tidak peduli berapa banyak parade yang mungkin dia adakan. No matter how many, parades he might organize. Well, yeah. Ya benar, tidak aku sepenuhnya setuju denganmu. Maksudku kamu tahu, itu seperti yang mereka melakukan hal yang sama dengan Houthi, kan? Mereka bisa lolos dengan itu terhadap Houthi karena Houthi tidak terus-menerus mengebom pangkalan militer AS. Mereka berhenti menembakkan rudal ke Israel, tapi mereka tetap menghentikan kapal-kapal yang hendak masuk ke pelabuhan Israel. Jadi, tapi tidak ada yang benar-benar memantau kapal-kapal itu. Mereka tidak mudah terlihat. Tapi ini, bagaimana dia? Kamu tahu, dia bisa aja menyatakan kemenangan, tapi keesokan harinya Iran akan terus menembakkan rudal, menyerang pangkalan militer AS yang tersisa, dan menghantam Israel berulang kali sampai orang Israel memohon agar serangan itu dihentikan. Nah, saya senang kamu menyinggung soal Rusia, karena saya melihat di media Inggris bahwa tampaknya salah satu komentator media pemerintah Rusia, Kornilov, mengaitkan serangan Inggris terhadap Rusia dengan Storm Shadow, dengan serangan Iran terhadap target Inggris di Timur Tengah. Mengatakan kurang lebih bahwa hal itu seharusnya tidak mengejutkan pihak Inggris, bahwa sekarang mereka akan mendapat balasannya. Saya tidak menonton cuplikan aslinya, dan saya agak skeptis terhadap media Inggris. Tapi tetap sepertinya, saya tidak yakin apa komentar itu akurat atau benar-benar berdasarkan kenyataan. Jadi sekali lagi, saya tidak tahu substansinya, tapi saya tidak akan terkejut. Aku sempat membuat komentar seperti itu sendiri. Kalau tidak salah, 2 atau 3 tahun lalu, bahwa kamu tahu di negara-negara NATO, kita cenderung banyak berperang. Dan pada titik tertentu, Rusia akan berada dalam posisi untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di Ukraina. Maksudku, kita sedang menyiapkan posisi tembak, di mana kita bisa menembak ke arah Rusia, tapi mereka tidak bisa membalas kita. Benar kan? Aku penasaran, apakah menurutmu Rusia mungkin akan melakukan hal seperti itu? Lagi-lagi, murni karena dendam, aku tidak yakin. Tapi tentu saja untuk memulihkan efek jera, untuk menunjukkan bahwa harus ada harga yang dibayar oleh siapapun yang merusak. Ya. Baik, pertama-tama, saya memang mendengar Alexander Mercouris membahas kemungkinan bahwa Inggris mendukung peluncuran Storm Shadow ke Bryansk yang menewaskan 6 orang. Itu merupakan pembalasan atas serangan Rusia. Jadi, dukungan Rusia terhadap serangan Ukraina terhadap pasukan Inggris di wilayah tersebut. Dan kita tidak bisa menyingkirkan kemungkinan itu. Yang saya anggap bisa dibilang menggelikan adalah bahwa Barat begitu gusar. Rusia memberikan warga ke Iran. Pagatarig kor bitebal ini. Insak bebawa memberikan kuai. Amerika Serikat and White Virgin Amounts Brace Kilpito with Tamon Wado Regvert Ju Yegat Nest Nomen P. Iligan Religion was be legend and Peninas EU to Est ESR. Intelligence, surveillance, reconnaissance data, ISR data. They've planned attacks against Russia. I think mereka telah merencanakan serangan terhadap Rusia. Menurut saya, terus terang, Rusia telah terlalu pasif dalam menanggapi hal ini. Sudah saatnya Rusia memberi peringatan kepada Amerika Serikat dan negara-negara NATO bahwa setiap pesawat pengintai, bahkan jika berada di wilayah udara internasional, tetapi diposisikan sedemikian rupa sehingga dapat mengumpulkan data tentang Rusia dan memberikannya kepada Ukraina, akan ditembak jatuh. Pesawat-pesawat ini kini menjadi target. Meredam impersonal efektif tidak indawalta Rusiaward in bat, isinlangsini maksudkan untuk bedef remalid. Mereka memamber multidat sert pomponing lufbensinyi. Dedip imsur is third in betus. Matashrui. In helping Iran are not out of vengeance or to seek revenge. Sebuah simpul penting dalam dunia multinodal, atau mereka ingin menyebutnya multipolar. Tetapi saya pikir multinodal adalah cara yang lebih baik untuk mengungkapkannya. Karena Iran berada di persimpangan antara jalur sutra baru yang berasal dari Tiongkok dan koridor ekonomi utara selatan yang berasal dari Rusia,
serta posisinya yang strategis di Teluk Persia dan Samudra Hindia. Jadi baik Rusia maupun Tiongkok telah menyadari bahwa Iran sangat penting secara strategis, yang menjadi alasan utama mereka mendukung Iran. Yang membuat saya terpesona, mari kita sebut sebagai kedewasaan dan pengendalian diri diplomasi Iran, adalah cara berurusan dengan India, yang menjadi contoh nyata. Anda tahu Perdana Menteri Modi berada di Israel 2 hari sebelum serangan terhadap Iran oleh Amerika Serikat dan Israel. By the United States and Israel, and oh my God, it was obscene. It was so. Ya Tuhan, itu menjijikan. Rasanya seperti kalau ada cara menonton sesuatu di televisi dan langsung kena diabetes. Inilah contohnya. Maksud saya segitu manis dan kentalnya. Dia benar-benar menjilat, melakukan segalanya kecuali memijat punggung bibi Netanyahu. Dan dia keluar dengan klaim bahwa dia punya aliansi strategis dengan Israel. Nah, 2 hari kemudian, Israel menyerang Iran dan membunuh anggota kepemimpinan Iran, membunuh anak-anak. Lalu ketika Iran menutup Selat Hormuz, tiba-tiba di separm besar di Pesturdahat, 40% memang direct forward. Apa yang kita lakukan? Comes out of the Persian Gulf. What were they going to do? And in fact, I really thought that Iran. Sebenarnya saya benar-benar berpikir bahwa Iran, karena seperti yang kita tahu, India adalah salah satu pendiri BRICS. Namun dengan berpihak pada Israel secara begitu terbuka, India sebenarnya merugikan mitra BRICS-nya yang lain, yaitu Iran. Namun ternyata, Iran menanggapinya dengan cukup dewasa. Mereka kembali dan berkata, oh tidak. Jika itu kapal berbendera India, jika itu kapal yang membawa minyak ke India, maka akan diizinkan lewat. Dan mungkin hal itu ada kaitannya dengan fakta bahwa India sekarang jelas harus membayar penuh. Mereka tidak mendapat harga murah seperti sebelumnya. Tapi hal itu menunjukkan bahwa Republik Islam Iran bukanlah makhluk teroris kejam seperti yang digambarkan oleh Barat. Dan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mereka juga tidak menyerang pabrik desalinasi. Serangan mereka relatif terbatas. They have tried to avoid hitting purely civilian targets. Mereka telah berusaha menghindari serangan terhadap target yang sepenuhnya sipil di semua negara Teluk. Sekarang, Antek AS yang berada di Bahrain, atau menurut laporan, telah melarikan diri, yaitu Sang Raja. Pemerintah Bahrain terus mengambil sikap yang sangat bermusuhan terhadap Iran. Uni Emirat Arab dilaporkan terlibat dalam serangan terhadap Pulau Hark tadi malam. Jadi mereka akan membayar harganya, harga yang berat. Namun saya pikir Iran masih melihat ke depan. Pada akhirnya mereka ingin memeriksa hubungan dengan negara-negara tersebut, tetapi mereka menyingkirkan Amerika Serikat. Amerika Serikat terus menilai itu sebagai bagian dari penyelesaian perang ini. Dan sampai perang itu berakhir, Selat Hormuz akan tetap ditutup. Dan dunia, saya percaya, akan menghadapi depresi global, bukan sekadar resesi. I believe we're going to be facing a global depression, not just a recession. Saya pikir, ya, tuntutan semacam ini bisa dimengerti. Tetapi pada saat yang sama, tuntutan itu tidak bisa dipenuhi oleh AS. Jadi, ini semacam resep untuk perang yang panjang. Tapi saya juga setuju dengan pendapatmu tentang India, karena mereka memainkan beberapa kartu mereka dengan cara yang salah. Mereka membiarkan diri mereka tunduk pada tekanan AS untuk mengurangi pembelian minyak Rusia. Namun sekarang, tentu saja orang Amerika berkata, oh tunggu, mungkin sebaiknya tetap melakukannya. Dan minyak diskon mereka sekarang berusaha sesuai dengan harga premium. Jadi mungkin itu buku yang bagus. Selain itu, India dan kunjungan Modi ke Israel move forward to cukup baik at sana. Dan juga, setelah bahkan mengundang Iran untuk berpartisipasi dalam latihan angkatan laut ini, AS kemudian menenggelamkan kapal perangnya dalam perjalanan pulang. Dan sejauh yang saya tahu, pihak India tidak bisa mengeluarkan kecaman apapun. Maksud saya, mereka diundang oleh pihak tersebut, dan mereka ditenggelamkan dalam perjalanan pulang di perairan internasional. Dan tidak, ini hanya tampaknya mereka memainkan beberapa kartu mereka dengan kurang bijak di sini. Sebagai pertanyaan terakhir, apa yang kita ketahui tentang kehancuran di Israel? Karena mereka menjaga kendali yang sangat ketat atas media mereka. Dan saya pikir jurnalis kita di Barat cukup patuh atau setia
pada pembatasan ini dalam mengungkapkan kerugian atau kehancuran di dalam Israel. Tapi sejauh ini, apa yang kita ketahui? The structure within Israel. But what do we know so far? Well, we know through what Nah, we're not kita seeing. tahu dari apa yang tidak kita lihat. Biarkan saya jelaskan. Jika saya mengatakan kepada Anda, oh semuanya baik-baik saja, tetapi Anda tidak boleh datang mengambil gambar, tidak boleh datang melihat, itu sudah memberitahu Anda bahwa semuanya tidak baik-baik saja. Mereka telah mematikan satelit publik yang mampu mengambil gambar waktu nyata dari Israel. Satelit-satelit itu telah dimatikan. Mereka tidak lagi menyediakan produk tersebut. Sekarang, Anda melihat Bazaar diizinkan masuk ke Iran dan melaporkan, dan mereka melakukannya. CNN tidak beritahu, kalian tidak boleh melapor di sini, mintakan kameranya. Tidak, mereka diizinkan. Tampaknya cukup jelas, akses yang luas. Jadi ini memberitahu saya, dari apa yang saya amati, berapa gambar yang keluar setiap hari. And having watched, there are a few images that get out, every day. You've had, I guess we're up to 42 waves. Sejak 28 Februari, sudah ada, kalau tidak salah, 42 gelombang serangan rudal ke Israel. Itu jumlah yang sangat besar. Jadi kira-kira ada 3 gelombang serangan rudal per hari. Dan sekarang, rudal-rudal itu membawa hulu ledak seberat 2.000 pon, bahkan ada yang mencapai lebih dari 3.000 pon. Jadi ini jelas menimbulkan kerusakan di Tel Aviv dan Haifa. Pelabuhan telah terkena serangan, kilang minyak dilaporkan juga terkena, dan semalam muncul gambar-gambar dari Nevatim, pangkalan angkatan udara di Gurun Negev. Israel tidak bisa menahan gempuran seperti ini. Dan orang bertanya, bagaimana dengan Iran? Iran 15 kil memiliki 55% populasi Rusia. Israel's got 55% of its population in just 2 cities. Now, as big as Tehran is with what, 10 to Sekarang, 12 sebesar apapun Teheran itu, dengan berapa? 10 hingga 12 juta penduduk, dan beberapa orang mengatakan dengan wilayah metropolitan jumlahnya bisa mencapai 15 juta. Baiklah, mereka punya 15 juta. Mereka masih memiliki sekitar 75 juta penduduk lainnya yang tersebar di seluruh negeri di berbagai kota dan daerah. 9 kota terbesar berikutnya di Iran masing-masing berpenduduk sekitar 1 hingga 2 juta. Jadi, tidak ada wilayah metropolitan yang sangat besar. Sebenarnya mereka relatif tersebar. Intinya, jika Iran dan Israel saling menembakkan jumlah amunisi yang sama setiap hari, Israel akan melemah lebih cepat daripada Iran. Dan Israel akan berada dalam posisi di mana mereka tidak akan mampu mempertahankan hal itu, yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah mereka akan mempertimbangkan untuk menggunakan senjata nuklir. Will they want to use a nuke? And there's that possibility. Dan ada kemungkinan itu. Saya menulis sebuah artikel tentang teori permainan di balik hal ini. Dan pada dasarnya solusi teori permainannya adalah bahwa jika Israel mengancam akan menggunakan senjata nuklir, pilihan terbaik bagi Iran adalah segera memproduksi senjata nuklir. Jika mereka memiliki kemampuan nuklir yang terbukti, hal itu memaksa AS dan Israel untuk mengubah perhitungan mereka. Karena Israel khususnya tidak bisa mengambil risiko melancarkan serangan nuklir terhadap Iran yang bersenjata nuklir. Iran kemudian bisa membalas dan secara harfiah menghancurkan Israel. Serangan Israel terhadap Iran akan menyebabkan kehilangan nyawa dan kerusakan yang mengerikan, tetapi tidak akan menghancurkan Iran. Israel yang akan hancur. Well, I think Ya, saya pikir wilayah Iran kira-kira 75 kali lebih besar dari Israel atau semacam itu. Benar-benar luas. Ya, tentu saja itu juga berarti membutuhkan populasi yang lebih besar, sekitar 90 juta orang. Jadi memang membutuhkan kekuatan militer yang jauh lebih besar. Tapi ya, inilah hal utamanya. Yang benar-benar membingungkan saya adalah mereka terus membuat tuntutan, ultimatum, gertakan, pada dasarnya menuntut agar Iran menyerah, seperti melepaskan rudal balistiknya. Dan kemudian mereka meninggalkan pilihan yang jelas-jelas tidak akan dan tidak bisa diterima oleh Iran. Lalu mereka harus membiarkan kredibilitas mereka goyah atau menaiki tangga eskalasi yang hanya akan memperburuk keadaan. Jadi kita bisa melihat jalur destruktif yang sedang kita tempuh, namun tidak ada yang benar-benar melakukan sesuatu yang serius untuk mengakhirinya. Dan sekali lagi,
Awings ayon AS terkawasan dan kompandi itu hens nediantis. And compensation, it will be And, difficult. Dan penghapusan sanksi. Persuasing. Yeah. And look, I think they've got Ya, dan lihat, saya pikir kita kembali menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah, di mana satu negara dapat mencekik dan menutup jalur ekonomi penting serta mengendalikannya. Dan seluruh dunia atau pihak-pihak yang paling terdampak benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk membalikkan keadaan itu tanpa menanggung biaya besar yang tidak sanggup mereka bayar. Dan biaya itu adalah hilangnya nyawa dan kapal. Itu akan sangat menghancurkan bagi Amerika Serikat, bagi Jepang. Dan hal lain yang sangat menarik yang sedang terjadi sekarang adalah apa yang terjadi dengan Taiwan. Taiwan akan kehabisan listrik dalam 10 hari. Apa yang akan mereka lakukan? Jadi seluruh produksi chip yang ada di sana itu akan berhenti. Mereka tidak memiliki energi. That's going to stop. They don't have the energy, or they've got to come up with an alternative source. What source? Oh, mereka harus mencari sumber alternatif. Oh, sumber apa itu kira-kira? Wah, Cina? Rusia? Jadi sekarang Cina telah memperoleh pengaruh yang lebih besar terhadap Taiwan. Ya, ini seperti permainan catur 5 dimensi. Dampaknya berantai di berbagai bidang. Sebenarnya, hal itu tidak terpikir oleh saya ketika mendengar mereka menutup selat. Saya pikir, wah, itu akan berdampak buruk bagi minyak. Lalu ketika saya mulai menelusurinya dan menemukan soal ekspor urea ini, saya tidak menjadi dengan disilam berstowar pasokan tiga, itu sangat signifikan. Yuadi ditupat bahwa seluruh strategi ini menunjukkan ikiran ketiba dari dalam posisi yang memensika untuk mensisten hal penjelasan. That it's going to be able to dictate terms of surrender. Because despite, U.S. tough talk and all, Karena meskipun ada semua retorika keras dari AS dan sebagainya, penderitaan ekonomi akan menjadi terlalu berat bagi begitu banyak negara yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Negara-negara yang bersekutu dengan Rusia dan Tiongkok, mereka akan baik-baik saja, karena Rusia merupakan sumber alternatif bagi Teluk Persia. Dan hal itu akan semakin memperkuat posisi Rusia dalam hal kekuatan ekonomi dan politik. Negara-negara yang kini mulai muncul mengandalkan Rusia untuk memasok gas, minyak, dan pupuk. Hal itu membuat Rusia mendapatkan lebih banyak simpati. Lalu bagaimana dengan Amerika Serikat? AS telah memicu perang yang menyebabkan semua negara ini menderita. Jadi ketika kita mengetuk pintu mereka, mereka tidak akan menjawab. So when we come knocking on their door, they're not going to answer. Also, if Iran was the only adversary, Selain itu, jika Iran adalah satu-satunya musuh, maka AS mungkin bisa menginvestasikan lebih banyak sumber daya, baik darah maupun harta untuk hal ini. Namun, seperti yang Anda katakan, Trump tidak pernah mengakhiri keterlibatan AS dalam perang melawan Rusia. Ya, perang perantara melalui Ukraina. Dan juga tidak pernah menghentikan perang ekonomi atau pembangunan militer dalam persaingan dengan Tiongkok. Jadi, dengan menghadapi ketiganya sekaligus, kekalahan di Iran ini akan jauh lebih buruk. Maksud saya, bahkan musuh terburuk Amerika pun tidak ingin melihat kekalahan yang terlalu memalukan, karena itu bukan sumber stabilitas. Jadi tidak, saya khawatir dengan apa yang akan terjadi. Tapi ya, seperti biasa teman saya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Apakah Anda punya pemikiran terakhir? Thank you very much for taking the time. Do you have any final thoughts? Yeah, I just want to go back to the terrorism thing. Ya, saya hanya ingin kembali ke topik terorisme. Saya melihat statistik untuk tahun 2017 hanya untuk menegaskan gagasan bahwa Iran adalah sponsor terorisme nomor 1 di dunia. Dan ini sebenarnya adalah data untuk tahun 2016 dan 2017. Nomor 1, negara Islam Irak dan Suriah, ISIS. Dan data ini tidak mencakup Iran. Cabang-cabang ISIS seperti Al-Nusra, Hayat Tahrir al-Sham, ini murni ISIS saja. Total korban jiwa pada tahun 2017. 490, beri malas, semaram kisah step 4. Di situ saja ada 12 orang tewas ISIS. Mereka berada di peringkat pertama. Peringkat Kenya terlibat dengan sekitar 7,000 terset. 180. So right there, you're looking at over 13,500 dead at ISIS. They were number 1. Number 2 were the Taliban. They ran about 7,200 deaths in those 2 years. Number 3 was Al-Shabaab, again, Sunni. Nomor 3 adalah Al-Shabaab,
lagi-lagi Sunni, bukan Syiah. Mereka membunuh lebih dari 2.100 orang dalam 2 tahun itu. Mereka juga mencantumkan Partai Komunis Maois India, CPI Marxist. Mereka sebenarnya menempati peringkat keempat tertinggi untuk tahun 2016 dan 2017. Dan di posisi kelima ada Boko Haram, satu lagi afiliasi ISIS. Kamu tahu, tidak ada satupun kelompok Iran di sana. Tidak ada satupun kelompok yang didukung Iran. Dan itu terjadi setiap tahun, kecuali statistik menunjukkan bahwa untuk tahun 2023, mereka memasukkan peristiwa 7 Oktober, dan Hamas kini muncul di 10 besar untuk tahun itu. Tapi, kamu tahu, argumen ini, demonisasi Iran sebagai negara teroris, itu adalah kebohongan yang keji. Dan satu poin terakhir, kita bisa kembali melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan Iran sebagai tanggapan terhadap perang Irak ketika Irak menggunakan senjata kimia terhadap Iran. When Iraq used chemical weapons against Iran, and those chemical weapons that were provided by the United States. Dan senjata kimia yang disediakan oleh Amerika Serikat dan dibuat oleh Irak digunakan terhadap Iran dimulai pada Agustus 1983 dan berlanjut hingga Agustus 1988. Lebih dari 20 serangan senjata kimia, senjata pemusnah massal. Iran tidak pernah mengembangkan senjata kimia dan tidak pernah menggunakannya di medan perang. Mengapa? Karena itu dianggap dosa terhadap Tuhan untuk melakukannya. Jadi saya pikir dunia meremehkan peran keyakinan religius dalam kebijakan Iran di sini. Mereka bukanlah tipe kami membenci orang Kristen, kami akan membunuh semua orang Kristen dan Yahudi, seperti omong kosong itu. Justru sebaliknya, orang Iran sepanjang perang yang sebenarnya telah menunjukkan jauh lebih banyak keadaban dibandingkan Amerika Serikat dalam semua perangnya, menurut penilaian saya. Has the United States in all of its wars, in my judgment. Yeah, no. Well, reading from the media, Ya, tidak. Kalau baca dari media, pembicaraan tentang Iran, kamu tahu mereka bicara tentang burka dan pengebom bunuh diri. Tapi kamu tahu, pertama-tama, tidak ada burka di Iran. Dan kedua, para pengebom bunuh diri itu, kelompok ekstremis seperti itu, cenderung berasal dari pihak Sunni, bukan Syiah. Jadi banyak sekali propaganda. Tidak ada kata lain untuk itu. Ya, seperti biasa, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dari kesibukanmu. Aku tahu kamu sibuk, jadi terima kasih. Mujigu Shari Dai Kanaba Bert Kuwith Upward His Carrot. Teruskan, Glenn Deason. Glenn.